Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Ripana Collection. Di sini kita akan belajar bersama berkaitan dengan akulturasi budaya khususnya di Kota Semarang. Objek yang kita kaji kali ini yaitu Klenteng Gedong Batu atau lebih dikenal dengan sebutan Sampokong. Apakah benar kalau Sampokong ini merupakan hasil dari akulturasi budaya Jawa Tiongkok di Kota Semarang? Mari kita bahas bersama. Kita masuk di area sembahyangan, kita akan melihat bangunan gedung serbaguna yang dulunya difungsikan sebagai kantor yayasan dan tempat penjualan alat sembahyang. Di samping itu kita akan melihat sebuah kelenteng yang bernama Klenteng Dewa Bumi. Klenteng Dewa Bumi dalam urutan sembahyangan di Sampokong, kelenteng ini harus dikunjungi setelah melakukan sembahyang di kelenteng besar atau kelenteng utama, kemudian masuk ke Klenteng Dewa Bumi atau kelenteng kedua ini yang harus dikunjungi. Klenteng Dewa Bumi merupakan tempat ibadah umat Tionghoa. Biasanya di kelenteng terdapat hyolo atau tempat abu dan terdapat kimsin atau patung dewa. Akulturasi pada bangunan kelenteng terdapat pada bentuk bangunan yang seperti bangunan adat Jawa atau joglo yang mempunyai 3 trap atau atap yang berbentuk kuncup trapesium. Dari segi warna biasanya kelenteng berwarna merah dan kuning. Namun di Sampokong ada tambahan warna hijau di langit-langit kelenteng. Ini melambangkan atau makna dari warna umat muslim. Perjalanan kita lanjutkan ke kelenteng selanjutnya yaitu Klenteng Jurumudi. Namun sebelum itu kita akan melewati sebuah prasasti. Prasasti tersebut tulisan Mandarin kuno yang merupakan prasasti pembuatan kelenteng Sampokong yang diperkirakan dibuat pada tahun 1800-an. Kita menuju ke Klenteng Jurumudi. Kelenteng ini merupakan kelenteng yang harus dikunjungi setelah sembahyang di kelenteng utama Sampokong dan Klenteng Dewa Bumi. Kelenteng Jurumudi menurut sejarah menjelaskan bahwa Jurumudi adalah nahkoda kapal, yaitu makam nahkoda kapal Laksamana Chengho yang bernama Wang Jinghong. Akulturasi yang bisa kita pelajari di Klenteng Jurumudi yaitu penjaganya yang bernama Juru Kunci yang beragama Muslim, dan apabila ada sembahyang biasanya juga menggunakan doa-doa dengan model atau doa umat Muslim. Diobati di sebuah gedung batu dalam kurun waktu yang cukup lama. Setelah Wang Jinghong sembuh, Laksamana Chengho melanjutkan perjalanan. Namun Wang Jinghong dan beberapa pasukan memilih menetap di Semarang dan menikah dengan masyarakat pribumi yang mayoritas beragama Muslim. Sampokong sendiri bermakna atau mempunyai arti 3 utusan mulia atau leluhur yang dimuliakan. Sebutan itu ditujukan kepada jasa besar seorang Laksamana Chengho. Nama Semarang juga apabila kita cek di Google Translate Mandarin berbunyi San Baolong, itu juga ada kaitannya dengan Sampokong. Perjalanan kita lanjutkan menuju kelenteng utama yaitu Klenteng Sampo Taijin atau kelenteng besar Sampokong. Bangunan kelenteng Sampokong
direvitalisasi tahun 2002 sampai 2005, yang dulunya hanyalah kelenteng kecil yang berbentuk gua batu. Di Kelenteng Sampukong dan Kelenteng Dewa Bumi dijaga oleh penjaga kelenteng yang bernama Biokong. Di kelenteng biasanya banyak terdapat lilin dan lampion atau lentera yang dipercaya oleh umat Tionghoa sebagai sarana berdoa kepada Tuhan. Akulturasi yang bisa kita pelajari di Sampukong terdapat beduk dan lonceng. Beduk sendiri identik dengan masjid dan lonceng sendiri identik dengan gereja. Menurut Biokong, beduk adalah sarana berdoa yang bisa menggetarkan hati umat sembahyang ketika sebuah beduk dipukul. Dan lonceng bisa diartikan bahwa lonceng mempunyai makna atau berfungsi menggerakkan pikiran kita untuk selalu mengingat Tuhan. Kita melanjutkan perjalanan menuju Kelenteng Kiai Jangkar. Dinamakan Kiai Jangkar karena menghormati salah satu jangkar peninggalan pasukan Laksamana Cheng Ho. Sebutan Kiai tidak hanya untuk menyebut seseorang yang dihormati, namun juga untuk menghormati benda purbakala atau benda pusaka. Selain jangkar, di Kelenteng Kiai Jangkar ada Kim Sin, Dewa Nabi Konghucu, dan arwah Hoping atau arwah yang menemani.
Kelenteng terakhir atau kelenteng yang paling ujung di lokasi area Kelenteng Sampukong terdapat Kelenteng Kiai Nyai Tumpeng dan dijaga oleh juru kunci. Dinamakan Kiai atau Nyai Tumpeng karena dahulu merupakan tempat logistik dan tempat pusaka atau tempat peninggalan bersejarah, yaitu namanya Cundrik Bumi. Nama tumpeng identik dengan nama nasi yang berasal dari adat Jawa. Berkaitan dengan akulturasi budaya Jawa Tionghoa, ada pada nama makanan khas Semarang, yaitu lumpia, yang bahan utamanya rebung, yang kalau di Tiongkok hanya dikukus biasanya. Kalau di Semarang biasanya ada juga yang digoreng. Selain itu ada lontong opor yang disajikan pada perayaan Cap Gomeh di Sampukong. Selain 5 kelenteng yang sudah disebutkan di Sampukong, mempunyai panggung atau bangunan baru pada di lokasi area wisata. Panggung hiburan ini biasanya menampilkan atau tempat untuk atraksi hiburan yang biasanya puncak hiburan ada di event Imlek dan HUT kedatangan Laksamana Cheng Ho. Pelajaran akulturasi yang bisa kita pelajari bahwa hiburan yang ada di Sampukong menampilkan akulturasi budaya hiburan yang mana biasanya ada barongsai dan reog. Barongsai sendiri biasanya terdapat di negeri Tiongkok. Kemudian kalau reog biasanya hiburan atau kesenian yang berasal dari Jawa seperti itu.
Kemudian ada tambahan informasi saja bahwa di Sampukong terdapat patung Laksamana Cheng Ho, yang dimana patung ini termasuk patung yang tertinggi di dunia, yang tingginya mencapai 12,7 meter. Patung ini didatangkan langsung dari Tiongkok, yang mana dulunya hanya ada patung setinggi 2 meter, kemudian digantikan dengan patung yang baru yang tingginya mencapai 12,7 meter. Belajar bersama di Klenteng Sampukong. Demikian ulasan dari kami. Ada salah katanya, kita mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.